warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di pembelajaran IPA hari ini, Bu Ira doakan mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang fit, sehat walafiat, dan bisa menerima materi pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk pembelajaran hari ini, anak-anak, kita masuk pada bab yang baru mengenai tanah dan keberlangsungan kehidupan. Adapun untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama menjelaskan peran tanah dan organisme tanah bagi kehidupan, kemudian menjelaskan proses pembentukan tanah, komponen penyusun tanah, dan upaya menjaga kelestarian tanah. Peran tanah dan organisme tanah bagi kehidupan. Yang akan kita bahas anak-anak, yang pertama peran tanah bagi kehidupan, dan yang kedua peran organisme tanah bagi kehidupan. Baik anak-anak, bisa kalian lihat pada gambar yang Bu Ira tayangkan di situ. Kita membahas mengenai peran tanah bagi kehidupan. Yang pertama tentunya tanah itu sebagai tempat hidup organisme, yaitu organisme tanah. Coba kalian simak di situ. Ada cacing tanah. Cacing tanah ini berfungsi sebagai dekomposer, yaitu untuk menguraikan zat-zat yang ada di dalam tanah. Jadi, cacing yang berada di dalam tanah itu memang diciptakan untuk menguraikan zat-zat yang ada di dalam tanah. Kemudian yang berikutnya sebagai penyedia keperluan manusia. Contohnya, tempat tinggal dan melakukan aktivitas sebagai bahan bangunan, penunjang kehidupan, sebagai bahan baku kerajinan dan perabotan rumah tangga, dan tempat tumbuhnya tumbuhan dan hewan. Kemudian peran tanah bagi kehidupan yang terakhir adalah penyedia dan penyaring air. Jadi anak-anak, kalau kalian pernah memperhatikan ada yang memiliki sumur yang belum berupa sumur pompa atau masih asli. Nah, di situ tentunya air yang ada di dalam sumur itu tidak keruh, tetapi jernih. Karena air tersebut sudah mengalami proses penyaringan di dalam tanah. Sebetulnya tidak hanya sumur yang seperti yang Bu Ira jelaskan tadi anak-anak, meskipun sumur pompa pun atau sumur yang biasanya untuk mengalirkannya di keran pakai sanyo atau pakai mesin, itu pun juga airnya keluarnya jernih karena memang sudah ada yang menyaring air, tentunya berada di dalam tanah, sehingga menyebabkan air yang kita gunakan sehari-hari itu bisa bersih, bisa jernih. Yang kedua, anak-anak, ada peran organisme tanah bagi kehidupan. Seperti yang sudah Bu Ira katakan tadi, bahwa organisme tanah itu berfungsi sebagai dekomposer, pengurai, dan detritivor, kemudian mengurai polutan dalam tanah, mencegah penyakit tanah, reaksi kimia dalam tanah, pemberi pengaruh terhadap tekstur tanah, dan pengatur kegemburan dan struktur tanah. Anak-anak, untuk selanjutnya ini kita membahas mengenai proses pembentukan tanah, komponen penyusun tanah, dan upaya menjaga kelestarian tanah. Coba anak-anak kalian perhatikan di situ tentang gambar lapisan-lapisan tanah. Ada lapisan paling atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan batuan induk. Pertama kita membahas dulu mengenai proses pembentukan tanah. Tanah itu berasal dari proses pelapukan batuan secara fisik, biologis, dan kimia.
Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelapukan batuan menjadi tanah dibedakan menjadi faktor fisik, faktor biologis, dan faktor kimia. Faktor fisik pada proses pembentukan tanah itu terdiri dari iklim dan sinar matahari, curah hujan, dan angin. Sedangkan faktor biologis terdiri dari vegetasi tumbuhan lumut dan mikroorganisme tanah. Sedangkan faktor kimia terdiri dari air dan perubahan kimia. Yang kedua, kita akan bahas lebih detail anak-anak mengenai lapisan tanah. Seperti yang gambar tadi sebelumnya sudah Bu Ira tayangkan. Ini kalian bisa melihat tayangan tentang gambar lapisan tanah kembali sambil disimak ya. Untuk lapisan atas itu merupakan lapisan yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan dan sisa makhluk hidup yang telah mati. Itu membentuk lapisan tanah yang paling atas. Jadi begini anak-anak, makhluk hidup yang telah mati, baik manusia, hewan, tumbuhan, lama-lama akan mengalami pelapukan. Dari pelapukan itulah membuat tanah menjadi semakin subur. Sehingga jika di atas tanah yang ada pelapukan sisa makhluk hidup tadi ditanami tumbuhan, maka tumbuhan pun bisa tumbuh dengan subur. Kemudian ada lapisan tengah, terbentuk dari campuran antara hasil pelapukan batuan dan air. Lapisan bawah itu merupakan lapisan yang terdiri dari bongkahan batu. Kemudian yang paling bawah anak-anak di situ ada lapisan batuan induk yang berupa bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Komponen penyusun tanah. Komponen penyusun tanah terdiri dari batuan, udara, humus. Humus ini adalah hasil pelapukan dari tumbuh-tumbuhan yang kering. Kemudian ada air, mineral, dan komponen organik. Upaya menjaga kelestarian tanah, anak-anak di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya tanah itu tidak mengalami kerusakan. Yang pertama, kita menanam pohon-pohon di tanah yang gundul, kemudian menutupi permukaan tanah yang terbuka dengan jerami, rumput kering atau pupuk hijau agar tanah tetap subur. Kemudian memperbaiki cara pengolahan tanah, mendaur ulang sampah yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Seperti misalnya anak, sampah yang berasal dari kaleng atau botol atau plastik kresek misalnya, itu harus didaur ulang dulu karena sampah-sampah tersebut sulit diuraikan mikroorganisme. Kemudian membuat sengkedan pada tanah di lereng pegunungan yang miring dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Demikian tadi anak-anak materi yang bisa Bu Ira sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalaupun kalian belum paham atau masih merasa kesulitan, bisa ditanyakan. Sekian untuk pembelajaran atau materi yang bisa Bu Ira sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.